Baiklah, selanjutnya ya. Di video ini saya akan mulai menjelaskan tentang setelah kita belajar limit trigonometri ya. Lanjutannya adalah turunan trigonometri. Oke. Nah, trigonometri ada beberapa, secara umum ada 6 ini. Limitnya turunannya juga kurang lebih ada 6 ya. Jadi kalian harus mulai hafal. Kalau ada sin X, turunannya ada menjadi cos X. Lalu kalau cos, turunannya min sin. Tan, turunannya sekan kuadrat. Nah, pola trigonometrinya itu harus hafal dulu ya, urutannya. Terus kotangen min kosekan kuadrat. Sekan itu jadi sekan tangen. Kosekan jadi min kosekan kotangen. Gitu. Nah, cuman pada prakteknya nanti tidak sesimpel dalam trigonometrinya itu X. Bisa aja macam-macam. Gitu. Bisa aja suatu persamaan, suatu aljabar gitu ya. Nah, jadi secara umum yang kalian harus perhatiin polanya adalah jangan kita anggap X, tapi saya anggap sebagai kotak. Sin kotak atau sek kotak atau cos kotak gitu. Jadi ini dikotakin nih. Nah, kalau ada sin kotak, turunannya adalah kotak aksen. Jadi turunan dari dalam trigonometrinya ya, kali cos kotak gitu. Kalau sekan berarti sekan tangan. Jadi ada kotak aksennya dulu di depan. Kotak aksen kali sekan kotak kali tangan kotak gitu. Oke, supaya jelas cara pakainya, perhatiin yang berikut ini. Misalnya pertama, sin 7x. Sin 7x karena ini kotaknya itu 7x ya. Berarti kotak aksennya turunan dari 7x. 7x itu turunannya 7. Jadi 7 kali cos 7x gitu. Ya. Lanjut, kalau cos 2x plus 5 misalnya, cos itu pola turunnya adalah min sin. Nah, tapi di depannya harus ada ini dulu. Jadi gini dulu ya, kotak aksennya dulu. Kotak aksennya berarti 2x plus 5. 2x itu turun 2, 5 turun 0. Jadi 2 doang kali min cos 2x plus 5. Gitu. Atau kalau kita rapiin ini jadinya min 2 kali cos 2x plus 5. Gitu. Oke. Nah, kemudian contoh lagi misalnya tan kurung x kuadrat plus 5x. Tan kurung x kuadrat plus 5x ya. Nah, ini kotaknya si x kuadrat plus 5x ini. Kita turunkan terhadap variabel x, maka akan menjadi 2x plus 5. X kuadrat itu turun jadi 2x, 5x turun jadi 5. Gitu ya. Lalu si tan itu turun jadi sekan kuadrat. X kuadrat plus 5x. Nah, udah nih nggak bisa diapa-apain. Memang dua hasil perkalian begitu. Oke. Terus yang berikutnya cot. Nah, ini perhatikan ya. Cot 6x plus 5, tapi 6x plus 5 nya nggak ada kurung. Kalau begini, karena ini nggak ada kurung ya, berarti di sini nih kotaknya punyanya trigono. Nah, turunnya berarti 6 itu turun jadi 6x turun jadi 6. Ya, kotangan itu turun menjadi min kosekan kuadrat kali min kosek kuadrat 6x. 5 turun jadi 0. Namanya berdiri sendiri kan. Gitu. Ya. Nah, ini berarti jadinya min 6 kosek kuadrat 6x gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini mulai divariasiin dengan kalau misalnya ada A kali sin X, A kali sin kotak. Jadi di depan sini ada angka nih, yaitu angkanya biarin aja kalau perkalian ya. Angkanya biarin aja. Angka ya, bukan variabel ya, tapi angka. Angkanya biarin aja. Nanti di sini ya tinggal jadi kotak aksen
cos kotak gitu. Oke. Lalu kalau ada kotak pangkat n, ya ini model yang paling dasar ya. Ini turunannya jadi waktu turunan aljabar nih. N kali kotak pangkat n min 1 kali kotak aksen gitu. Kotak aksen maksudnya turunan dari dalam kotaknya itu. Oke, kita lihat cara pakainya. Misalnya 8 sin 8 dikali sin 3x plus 5. 3x plus 5 nya ini kotaknya. 8 nya biarin aja, f aksen x nya ya. 8 nya biarin, turunan dari kotak itu adalah 3. Turunan dari 3x min 5 adalah 3. Jadi 8 kali 3 gitu ya. Sin turun akan jadi cos. Nah, rapinya berarti 24 cos 3x min 5. Nah, yang ini sin pangkat 3x. Ini kan berarti sin x pangkat 3 gitu ya. Nah, ini kita harus lihat pola ininya, kotak pangkat n. Jadi f aksennya 3 kali sin x pangkat 3 turun jadi pangkat 2. Lalu turunan dari dalamnya ini, sin turun jadi cos gitu. Ya. 3 itu n-nya. Sin x pangkat 2 ini kotak pangkat n min 1. Lalu cos x ini adalah si kotak aksen gitu. Oke. Jadi rapinya ya 3 sin kuadrat x cos x. Oke, contoh lagi misalnya min 3 cos kuadrat 6x plus 1. Nah, ini berarti ini kombonya nih. Di depan ada angka, di cosnya ada kuadrat ya. Nah, ini kan sebenarnya min 3 kali cos 6x plus 1 kuadrat gitu ya. Nah, f aksennya si min 3 nya tetap ada di depan. Nah, ini kita treatment sebagai kotak pangkat n. Jadi 2 nya turun ke depan dulu. Terus cos 6x plus 1 nya jadi pangkat 1 gitu ya. Lalu kamu harus turunin si kotak aksennya itu, si cos 6x plus 1. Turunan dari cos itu min sin, tapi di dalamnya ada cos kotak lagi gitu loh. Jadi cosnya turun jadi min sin ya. Tapi ada turunan dari di dalam sudut cosnya. Jadi 6x itu 6x turun 6 ya. 6 kali min cos 6x plus 1. Cos turun min sin. Nah, gini nih jadinya. Ini adalah si kotak aksennya nih, 6 kali ini. Nah, oke. Hati-hati, ini mulai agak ribet. Jadi, dari sini rapinya min 3, min kali min jadi plus ya. 3 kali 2, 6, 6 kali 6 jadi 36. 36 sin 6x plus 1 cos 6x plus 1. Ini sebenarnya udah oke, tapi kalau misalnya jawabannya PG, mungkin bisa juga disederhanakan ya. Jadi ada rumus kan seperti ini. Sin A cos A itu akan menjadi setengah sin 2A. Rumus sudut ganda ya. Jadi bisa juga ini nanti di PG-nya mungkin ditulis begini. 36 kali setengah sin 12x plus 2. Atau 18 sin 12x plus 2 gitu ya. Ini kalau udah berupa combo nih, depannya ada, belakangnya ada. Lagi misalnya nomor 8 ini ya, fx-nya akar sin 2x. Nah, ini kita treatment sebagai sin 2x pangkat setengah gitu. Sin 2x pangkat setengah. Jadi kalau diturunin f aksennya, setengahnya dulu turun ke depan, kotak pangkat n ya polanya ya. Jadi n-nya turun ke depan setengah, lalu jadi kotaknya pangkat n min 1, sin 2x-nya jadi pangkat min setengah, turun 1 pangkatnya. Lalu turunan dari sin 2x, turunan dari sin itu cos, tapi ada 2x di dalam, berarti 2 cos 2x gini. Ini
Ini 2-nya mungkin bisa dicoret, maka jadinya cos 2x per akar sin 2x. Akar karena pangkat min setengah di bawah. Nah, ini contohnya ya. Ini konsep-konsep dasarnya dari turunan trigono. Kalian pahami dulu, karena nanti setelahnya akan lebih ribet dari ini.